17 September tahun 2025. Apakah dunia ini sudah tidak menguasai kita lagi? Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes pasal 14 ayat 30. Ketika Yesus mengucapkan firman ini, sebenarnya ia ingin mengatakan, tidak ada satu apapun yang si jahat dapat tawarkan kepadaku yang aku inginkan. Ia tidak dapat menipuku untuk jatuh dalam dosa. Jika kita sudah sungguh-sungguh terbebas dari hal yang bersifat keduniawian, maka tidak ada satu hal pun yang dapat digunakan si jahat untuk membujuk kita jatuh dalam dosa. Jika seperti ini keadaannya, maka sama halnya seperti Yesus, tidak ada satupun keinginan akan dunia ini ada di dalam diri kita. Kita hanya akan merindukan hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya yang kudus, kita akan merindukan untuk lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita akan mengerti apa yang Yakobus 1:13-14 katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat Allahnya. Maka, hal ini tidak tergantung pada keadaan para pastor, pengkhotbah atau gereja kita. Tuhan tidak bertanggung jawab untuk segala cobaan seperti yang sebagian orang pikirkan. Sebuah hati yang baru, ketika kita ini hidup sebagai seorang Kristen yang dilahirkan kembali, maka kita ini akan secara perlahan berubah. Kita menerima sebuah hati yang baru. Di masa yang lampau, uang telah menjadi tuan atas kita. Sekarang kita ini yang berkuasa atas uang. Di masa yang lalu, TV atau hobi itu yang mengendalikan kita, maka sekarang hal itu akan berbalik. Di masa yang lalu kita ini suka berbohong dan bergosip, sekarang kita ini yang mengendalikan dan berkata tentang kebenaran. Tuhan ingin bekerja di dalam hati kita, karena kita sudah menyerahkan diri kita lebih dan lebih lagi kepadanya. Maka Tuhan mulai mengubah dari dalam diri kita, bahkan juga di luar diri kita. Tuhan tidak bekerja atas pakaian yang kita kenakan, tapi Tuhan bekerja atas hati kita. Segala hal berubah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Secara perlahan kebiasaan duniawi akan mulai berangsur sirna. Ada perselisihan antara Yesus dan orang Farisi saat Yesus mengetahui isi hati mereka. Yesus menyebut mereka batu nisan putih pada kuburan, indah di luarnya, namun penuh dengan tulang belulang dan belatung di dalamnya. Tuhan tidak dapat mengubah mereka. Namun kepada kita ia berkata, berikan hatimu kepadaku. Jika kita memilih Dia,